Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Lawan History, semoga tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kita tentang permasalahan salat. Di sini disebutkan qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan inna qira'ata Malik ya, Malik ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin fil Fatihah afdal li ziyadatil harf. Jadi dengan memanjangkan memnya, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Wa likulli harfin asyru hasanat. Setiap huruf itu ada kebaikan 10. Jadi kita diganjar 10. Jadi ketika membaca Al-Qur'an, setiap hurufnya kita diganjar oleh Allah SWT 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu jumlah harokatnya, jumlah hurufnya ada 156. Kalau yang menggunakan Malik, memanjangkan Malik. Kalau tidak memanjangkan Malik, Maliki ya, Maliki 155. Jadi kalau 156 kali 10, 1560 pahala dalam satu bacaan Al-Fatihah. Wa fadala ba'dhum qira'ata Malik li'annahu as-sahhu qira'ah. Dan sebagian ulama lebih mengunggulkan bacaan Malik ya, Maliki yaumiddin. Jadi di sini ada dua riwayat. Di dalam surat Al-Fatihah ada yang membaca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, ada juga Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Dengan alasan li'annahu as-sahhu qira'ah. Ya. Ulama mengunggulkan Maliki karena itu adalah riwayat yang paling ashah daripada yang Malik dengan memanjangkan mimnya. Wa kana al-Habib Ali al-Habsyi sahibul Maulid qara'a fi rak'atil ula bi Malik wa fi tsaniyah bi Maliki aw ma hadza ma'na. Al-Habib Ali al-Habsyi membaca, ini riwayat Al-Habib Ali al-Habsyi membaca di rakaat pertama Maliki dengan memanjangkan alifnya, wa fi tsaniyah Maliki. Jadi mungkin bisa kita amalkan nanti ketika sholat. Jadi di dalam rakaat pertama kita membaca dengan memanjangkan mim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kemudian di dalam rakaat kedua membaca ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu enggak masalah ya. Karena ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Di sini disebutkan qala Habib Salim bin Muhammad bin Agil. Habib Salim bin Muhammad bin Agil mengatakan sa'altu Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sahib Gresik. Ya, aku bertanya kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf ya, wali kutub di kota Gresik radhiyallahu anhu wa nafa'anil muslimin bi ulumihi amin an ilmihi fi qiraatil Fatihah, ya, menanyakan tentang bacaan Al-Fatihah al-mu'azzamah, hal yaqra maliki yaumiddin bi itsbatil alif, apakah dibaca dengan memanjangkan alif dalam maliki yaumiddin atau membaca maliki ya tanpa memanjangkan alifnya. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kemudian beliau menjawab, qad kuntu aqra maliki ay bi itsbatil alif walamma kuntu fi lailah min layali ja'ani ahad min salafina al-alawiyyin al-arifin billah. Jadi saya pernah membaca Al-Fatihah Maliki dengan membacakan alifnya. Kemudian pada suatu malam saya bermimpi didatangi oleh salah satu orang dari kakek-kakeknya Alawiyyin ya, dari para habaib, datang ke dalam mimpi beliau. Fagama yusolli wa kumtu usolli kadzalik. Orang yang datang tadi ya, habaib yang datang dalam mimpinya itu sholat. Beliau juga ikut sholat di situ. Tsumma innahu amarani an aqra'a Malik. Kemudian beliau tadi menyuruh aku ya, Habib Abu Bakar ya, untuk membaca Maliki dengan dipanjangkan alifnya, Maliki bi itsbatil alif fi rak'atil ula, di dalam rakaat pertama, dan Maliki di rakaat kedua.
fi raq'ati tsaniyah. Tsumma sa'altu sayyidana. Dan itu selesai ceritanya. Kemudian orang yang bertemu dengan Habib Abu Bakar Gresik itu tanya lagi, Habib, hakadzal amal fi shalah. Itu bacaan Al-Fatihah di sholat. Bagaimana? Wa idza kana al-insan kharija shalah fa kaifal amal? Nah, kalau seandainya orang membaca Al-Fatihah di luar sholat, itu bagaimana bacaannya? Apakah sama? Apakah pakai dipanjangkan maliki atau maliki? Kemudian jawab, yatakhayyar al-insan baina qiraati malik ay bi itsbatil alif aw maliki ay bi hadfil alif. Jadi kalau di luar sholat diberi pilihan, terserah mau menggunakan maliki atau maliki. Fa inna kiltal qira'ataini sahihatan. Karena kedua bacaan tadi ya, Malik sama Maliki itu benar semua. Riwayatnya juga sahih. Tsumma sa'altu. Kemudian tanya lagi. Ya, Habib Salim tadi yang bertemu dengan Habib Abu Bakar Al-Gresik. Tsumma sa'altu, amma idza kanat shalah rubaiyah fa kaifa yaqra' fi raq'ati tsalitsah wa rabi'ah? Ya, jadi kalau sholatnya 4 rakaat gimana, Beb? Pada rakaat ketiga dan keempat bacaan Al-Fatihahnya gimana? Kalau 1 2 kan sudah selesai ya tadi ya. Kalau pertama Maliki, kedua Maliki. Nah, yang rakaat ketiga dan empat ini bagaimana bacaannya? Faqala radhiyallahu ta'ala anhu alladzi hasala li at-tanbi' alaihi huwa fi rakaatil ula wa tsaniyah. Yang saya dapatkan dalam mimpi itu ya tentang rakaat pertama dan kedua. Wa amma tsalitsah wa rabi'ah yatakhayyarul insan bainal qira'atain. Kalau rakaat ketiga dan keempat, orang yang sholat itu diberi pilihan antara dua bacaan. Jadi terserah. Jadi kesimpulannya, kalau rakaat pertama menggunakan Malik, rakaat kedua Maliki, kemudian rakaat ketiga dan keempat diberi pilihan menggunakan Malik atau Maliki. Itu ketika di dalam sholat. Apabila seorang membaca Al-Fatihah di luar sholat, diberi pilihan Maliki atau Malik ya. Jadi itu adalah salah satu riwayat tentang bacaan Al-Fatihah, salah satu kalimat di dalam bacaan Al-Fatihah yaitu Maliki dan Maliki. Jadi jangan apa namanya, nanti suudzon, ini imamnya nggak sah ini sholatnya, kok bacaannya Maliki. Ya kadang orang gitu yang nggak paham ya, padahal ada riwayat menggunakan Maliki. Ya biasanya orang yang kayak gitu yang tahu ilmu ya. Maliki yaumiddin. Jadi orang-orang ya, nah dan ini juga perlu diperhatikan kalau seandainya ada orang paham tentang masalah ini, jangan buat fitnah di kalangan masyarakat. Nah, takutnya orang kan suudzon kan gitu kepada imamnya tadi, meskipun ya berilmu tapi kan harus tahu tempatnya di mana. Takutnya nanti menimbulkan fitnah di antara masyarakat ya. Ini bacaannya kok nggak kayak biasanya kan gitu. Beda kalau seandainya dilaksanakan di pesantren, kemudian di tempat-tempat orang yang memang memiliki ilmu dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu kondisi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, karena ya, tingkat kefahaman mereka berbeda-beda. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan untuk kita semua. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan. Untuk mungkin diamalkan pribadi mungkin bisa kan gitu, nggak harus menjadi imam. Diamalkan pribadi ketika sholat sendirian ya, tapi kalau bisa jangan sholat sendirian, harus hendaknya dengan berjamaah. Semoga kita diberi taufik untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah secara kontinu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.